Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Mujahid dan Mujahidah, berjumpa lagi dengan Ustadz Yusri dalam pembelajaran tematik tema 6 subtema 2, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan secara hukum dan undang-undang sebagai warga negara. Adapun hak kewajiban warga negara Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 sampai 34. Berikut contoh dan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu tentang hak warga negara Indonesia. Yang pertama, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak ikut dalam upaya pembelaan negara. Tadi kita sudah mendengarkan pasal tentang hak sebagai warga negara. Sekarang, kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tercantum dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik. Baik Anda Mujahid dan Mujahidah, silakan kalian perhatikan paragraf berikut, kemudian tentukan gagasan utamanya. Seperti pada paragraf di samping ini. Apakah kalian tahu mana gagasan utamanya? Ya, betul sekali. Itulah gagasan utamanya. Sekarang yang paragraf kedua. Manakah gagasan utamanya? Ya, betul sekali. Dan yang ini merupakan paragraf yang ketiga. Mana gagasan utamanya? Ya, betul sekali. Manusia sangat membutuhkan air untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas yang dilakukan seharian. Kehilangan cairan atau dehidrasi dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas, berkurangnya konsentrasi dan fokus. Meskipun begitu, kita harus memperhatikan tersebut ketika kita mau meminumnya. Berikut bahaya yang disebabkan oleh minuman panas. Yang pertama, menyebabkan rasa panas dan perih pada mulut. Yang kedua, membuat lidah menjadi melepuh. Yang ketiga, mati rasa. Yang keempat, merusak lapisan emal gigi. Yang kelima, membuat tenggorokan terasa perih dan panas. Dan yang keenam, membuat perut kembung. Padi merupakan bahan dasar pembuat nasi yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi yang baik adalah yang ditanam secara organik, tidak menggunakan bahan kimia dalam proses budidaya. Berikut proses cara menanam padi organik secara tradisional. Yang pertama, penyamaian bibit padi. Jika padinya sudah berumur 3 minggu, maka padi siap ditanam. Proses selanjutnya adalah, setelah padinya ditanam, maka langkah selanjutnya adalah perawatan padi dengan menghilangkan rumput yang dapat menghalangi pertumbuhan padi. Tahap selanjutnya, memberikan pengairan yang cukup serta ditaburi dengan pupuk organik. Setelah padi berumur 4 bulan, maka padi siap untuk dipanen menggunakan sabit. Mengenal pola lantai. Pola lantai adalah pola yang dijadikan lintasan ketika melakukan pegelaran tari. Pola lantai ini diikuti oleh para penari, baik penari tunggal, penari berpasangan, maupun penari berkelompok. Berikut beberapa pola lantai yang telah dikembangkan selain dari pola vertikal, horizontal,
diagonal, maupun lingkaran. Berikut contoh beberapa pola yang telah dikembangkan. Yang pertama, pola L. Yang kedua, pola V. Yang ketiga, pola zigzag. Yang keempat, pola melengkung terbuka. Dan yang kelima, pola melengkung tertutup. Energi panas matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Energi panas matahari sangat bermanfaat bagi manusia dan tumbuhan. Energi panas matahari berguna untuk mengeringkan cucian, mengeringkan ikan, padi, dan biji coklat. Bahkan, matahari dapat menghasilkan listrik. Dan matahari dapat mempercepat proses fotosintesis pada tumbuhan. Ukhrawi. Baik Ananda sekalian, tadi kita telah mempelajari tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Di dalam kehidupan manusia terdapat dua suhu, yaitu suhu panas dan suhu dingin. Ternyata berkaitan dengan suhu, itu tercantum di dalam hadis Nabi SAW dan juga di dalam Al-Quran. Sebagaimana dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya di neraka terdapat dingin yang bernama zamharir, dingin yang sangat membeku. Yang dingin ini membuat kulit-kulit terlepas, sehingga mereka yang berada di dalam neraka meminta pertolongan pada panasnya neraka. Berkata juga Abdul Malik bin Umair, telah sampai kepadaku bahwa penduduk neraka meminta para penjaga neraka untuk keluar pada sisi neraka. Mereka pun keluar ke sisi tersebut, namun mereka disantap oleh zamharir, artinya dinginnya neraka, sehingga mereka pun akhirnya kembali ke neraka. Dan mereka menemukan dingin yang tadi mereka dapatkan. Jadi di dalam neraka ada dua suhu, yaitu suhu panas yang dapat membakar manusia, kemudian suhu dingin yang dapat juga menghancurkan manusia, yang dapat membuat seseorang itu membeku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang dinginnya neraka di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 24 sampai 26. Wala la yadhuquna fiha baradaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqo jazaa'u wifaqo. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan ghosyah. Ghosyah itu merupakan air yang sangat membeku. Kemudian sebagai balasan yang setimpal. Baik Ananda soleh-solihah, itulah materi pembelajaran tematik tema 6 subtema 2. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.